dari pintu terobosan tanpa batas. Tema kita iman yang transaksional. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang. 1 Yohanes 2:15. Saudara dan saudaraku terkasih, kita hidup di zaman semua serba instan. Orang memberi karena ingin menerima balasan dari Tuhan, beribadah karena ingin diberkati, melayani karena berharap promosi dari Tuhan. Tanpa sadar kita mengubah hubungan dengan Tuhan menjadi transaksi. Seperti itu disebut iman transaksional. Sebuah kepercayaan yang dibangun di atas dulu. Kita seolah-olah berdagang dengan Tuhan, berharap bahwa semakin banyak kita memberi itu waktu, persembahan, pelayanan, maka semakin banyak itulah yang kita terima, yaitu berkat kesuksesan kesehatan. Tetapi apakah kita mau membuat Tuhan hanya sebatas time rohani kita? Pikirkan itu baik-baik. Jangan pernah berkata pada Tuhan, Tuhan, aku sudah persembahkan persepuluhan, mana berkatmu? Aku sudah melayani bertahun-tahun, kenapa aku masih susah? Aku sudah setia beribadah, kenapa aku masih menderita? Kenapa doaku belum dijawab oleh Tuhan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bahaya. Jika konsep iman kita hanya sebatas aku memberi supaya aku menerima, maka kita tidak menyembah Tuhan, tapi kita sedang menggunakan Tuhan seperti camkanlah, iman transaksional yang seperti ini akan hancur saat tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tariklah pelajaran dari kisah 3 orang berikut ini. Yang pertama, istri Ayub. Saat Ayub kehilangan segalanya, ia berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Yang kedua, Ayub sendiri. Ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1:21. Dua respon yang berbeda. Yang satu hanya ingin berkat, yang satu mencintai Tuhan apapun. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan. Dan yang ketiga, ayat 17-19. Jadi, iman yang sejati tidak goyah saat berkatnya habis, saat doanya tidak atau belum dikabulkan. Iman sejati bukan soal apa yang aku dapat dari Tuhan, melainkan apakah aku tetap mengasihi Tuhan sekalipun aku tidak menerima apa-apa yang aku dapat. Iman yang sejati harusnya bersifat relasional, bukan transaksional. Untuk itu bangunlah imanmu secara relasional. Dengan cara yang pertama, kenali Tuhan secara pribadi. Jangan hanya mau cari berkatnya, tapi kenali hatinya. Yeremia 9:24. Yang kedua, percaya meskipun tidak melihat. Iman adalah asal segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 4. Yang ketiga, tak setia dalam prosesnya Tuhan, karena Dia sedang membentuk kita dalam perjalanan ini agar sampai di tujuan dengan indah. 5 ayat 3 dan 4. Yang keempat, utamakan hubungan bukan keuntungan. Cintai Tuhan lebih dari berkat yang Dia beri. Matius 6 ayat 3. Saudaraku, Yesus tidak mencari fans, Dia mencari pengikut. Ingat kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah mujizat itu banyak orang mengejarnya, tetapi Yesus tahu hati mereka. Dia berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yohanes 6 ayat 26. Yesus tahu isi hati mereka. Mereka tidak mencari Dia karena ingin mengenal Yesus lebih dalam, melainkan karena mereka ingin berkat yang instan. Bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan gereja di masa sekarang? Umat Tuhan lebih tertarik dengan mukjizatnya daripada pribadinya. Jika kita hanya datang kepada Tuhan untuk mengambil berkat, kita bukan penyembah, pelanggan. Tuhan menginginkan hatimu, bukan hanya ketaataanmu yang penuh kalkulasi. Saat iman kita tidak lagi transaksional, melainkan relasional, disitulah kita akan mengalami kedalaman kasih Tuhan yang sejati. Jadi, mari kita ubah pola pikir. Aku mengikut Tuhan bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena Dia adalah segalanya begitu. Jika renungan ini memperbaiki imanmu, bagikan kepada yang lain agar iman mereka juga bagus. Demikian, Tuhan memberkati.